Oke Bang Suhardin, kembali lagi di obrolan pinggiran kita. Ya, ternyata kita mampu konsisten Bang untuk episode yang kesekian kalinya. Kita berbicara tentang fenomena-fenomena yang ada di baik tingkat daerah maupun nasional. Nah Bang, tema kali ini sedikit lebih menarik nih Bang, karena gini Bang, kita melihat bahwasannya di era saat ini perlu memang banyak peran-peran strategis dari lintas gender Bang. Artinya apa ya istilahnya itu, kesetaraan gender lah Bang ya. Nah, tentang bagaimana peran-peran penting baik kolaborasi antara wanita dengan pria, apapun itulah yang mungkin hari ini perlu dipertegas lagi Bang dengan adanya historis masa lalu Bang. Karena kalau kita lihat Bang, historis masa lalu terutama Aceh itu tidak terlepas dari peran-peran strategis dari perempuan Bang, seperti pahlawan-pahlawannya, atau ada lebih daripada itu Bang. Bisa Bang sepil dikit nggak Bang, bagaimana peran perempuan pada era-era sebelum baik itu pra maupun pasca kemerdekaan, yang nanti kemudian kita sepil dikit bagaimana implementasinya di era saat ini Bang. Oke Bang. Oke Mas Dian, terima kasih atas konsistensinya membangun semangat berdiskusi khususnya di media sosial YouTube, dan disasarnya tentu untuk sementara ini Aceh Singkil ya. Tema pada sore hari yang cerah ini tentu sejalan dengan cuaca, yaitu perempuan. Perempuan itu saya pahami adalah pencerah untuk dunia ini, karena semua kita ini lahir dari rahim perempuan, ya kan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian peran perempuan sangat penting dan bahkan sangat utama dalam membangun peradaban, suatu peradaban. Apalagi dalam pemahaman kita Mas Dian, ya kan, seorang anak pertama kali mendapat pengetahuan itu, mendapatkan pengajaran itu ya dari sosok ibunya, perempuan. Sehingga pendidikan yang didapat seorang anak, ya kan, ditentukan oleh apa yang diberikan oleh ibunya. Apa istilah Bang, madrasah pertama ya? Ya, madrasah pertama bagi anak itulah seorang ibu, ya kan, perempuan. Kemudian faktanya juga perempuan dalam sejarah, ya kan, apalagi sejarah kita di ini ya, di Aceh pernah dipimpin oleh beberapa sultanah. Sultanah itu apa Bang? Sultanah itu sultan, raja, ya kan. Kalau dia rasa ini lebih kurang kayak gubernur, pemimpin tertinggi kerajaan. Ya kan, di level Aceh ya. Ya, pemimpin tertinggi kerajaan, karena Aceh ini dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu kerajaan Aceh, dan pada saat itu juga pernah dipimpin oleh 4 sultanah, 4 pemimpin, 4 ratu. 4-4-nya kan? Perempuan. Ya, 4-4-nya perempuan. Yang mana kebijakan ya kan yang mereka keluarkan, mereka hasilkan itu menghadirkan apa ya, suatu kebermanfaatan bagi rakyat pada masa itu. Dan kejayaan Aceh juga semakin panjang perjalanannya. 4 tadi boleh disepil nggak Bang? Ya, saya ada bawa catatan Mas Dian, karena saya lumayan tertarik pada isu perempuan Mas Dian, jadi saya suka, dan saya pun dulu kebetulan analis perempuan. Saya dulu ASN pendaftarannya itu Formasi Analis Perlindungan Perempuan, ya kan. Nah, perempuan Aceh yang saya bilang menjadi ratu itu, menjadi pemimpin kerajaan Aceh itu Safiatuddin Tajul Alam, ya kan. Kemudian Nakiatuddin, Zakiyatuddin, dan terakhir itu Kamalat Shah. Ini mereka ya masih kan? Satu saudara gitu Bang? Enggak. Karena ya bukan satu saudara sih, bukan kakak adik, ya, tapi masih dalam kelas darah biru lah, level darah birunya. Bangsawan. Ya kan? Kemudian kalau kita tarik lagi, ya kan,
lebih maju, ya kan, di masa penjajahan Belanda misal. Cukup banyak perempuan Aceh itu menjadi pahlawan, pejuang, ya kan, yang ikut berperang melawan Belanda. Perang Aceh Belanda itu, Mas Dian, itu bukan perang ecek-ecek ya. Perang Aceh Belanda itu bolehlah Dian bayangkan itu sebagaimana perang sekarang, perang misal Ukraine, Rusia atau Israel dengan Hamas, ya kan. Artinya ini perang beneran. Berarti semencekam itu posisi itu. Iya, perangnya beneran yang mengakibatkan apa ya? Mengakibatkan krisis akibat perang itu ditimbulkan, ya kan. Kemudian harus mengatur strategi, ya kan. Ada menyusun personil prajurit, menyiapkan prajurit untuk bertempur. Berarti levelnya udah kayak panglima laki-laki juga lah Bang ya? Iya, makanya kesetaraan gender itu udah selesai dibuktikan di daerah Aceh, di wilayah Aceh udah selesai kesetaraan gender itu. Laki-laki dan perempuan, ya kan, berposisi sama, berjuang untuk kemerdekaan, mempertahankan wilayah, kehormatan wilayahnya. Berarti di saat daerah lain bicara tentang kesetaraan gender, Aceh sudah selesai, jelas. sudah selesai dengan kesetaraan gender itu. Karena diberi juga tempat sebagai pemimpin, ya kan, yang memimpin semua rakyat, semua masyarakat, ya kan, memimpin semua rakyat, otomatis itu laki-laki dan perempuan, ya kan, rakyatnya laki-laki dan perempuan menerima seorang perempuan memimpin dia. Udah selesai. Jadi sepengetahuan Abang Bang kan, pada saat 4 kesultanan perempuan tadi memimpin, itu ada nggak semacam apa ya? Oh, misal ketika itu yang 4 memimpin kondisi Aceh tidak stabil atau apa, nggak ada Bang? Tetap sama posisi itu. 4 kondisi perpolitikan sosialnya 4 sultanah itu, ya kan, menunjukkan stabil. Ya, kalaulah nggak stabil, ya kan, satu sultanah aja udah digulingkan, udah digantikan sama laki-laki. Sampai 4 ya. Iya, kenapa sampai 4? Membuktikan stabil kepemimpinan itu. Itu dia, Mas Dayan. Menarik. Kalau kita lihat juga beberapa pahlawan di Aceh nih notabene perempuan juga Bang kan? Iya. Contohnya Aceh Singkil kan ada juga nih Siti Ambia Bang. Betul. Itu kan termasuk deretan pahlawan juga Bang kan? Betul. Iya. Jadi Bang gini Bang. Bahkan kalau Dian lihat di mata uang, ya kan, mata uang apa itu? Yang Laksamana Malhayati. Oh iya. Ya kan, kalau nggak salah itu mata uang nominal 1.000. Yang lama, tahun lama Bang ya? Iya. Dan Cut Nyadin kurang terkenal apa dia. Bahkan kan Belanda juga mengakui kan, waktu perang dulu ada pasukan Enong Bale. Enong Bale ya. Enong Bale. Kemudian kita ada panglima, bukan panglima sih, Laksamana pertama di dunia. Itulah Laksamana. Di dunia modern ya. Malhayati Bang. Itu Laksamana Malhayati. Laksamana kan artinya pemimpin angkatan laut. Ya kan, pemimpin angkatan laut, karena Belanda masuk itu kan lewat laut, ya kan. Jadi di gerbang oleh Laksamana Malhayati, sehingga pertempuran yang alot itu terjadi. Itu dia. Iya. Abang kan ini Bang ya, coba kita tarik ke arah Aceh Singkil Bang. Abang kan lama di dinas bagian perempuan lah, analis perempuan. Ada nggak Abang pernah menemukan contoh perempuan-perempuan hebat yang ada di Aceh Singkil yang mungkin belum terekspos Bang, yang ya terserah lah mau dalam apapun karyanya, misal memimpin ataupun apa yang dibuatnya Bang, ada nggak Bang yang bisa dibagi ke teman-teman Bang? Betul. Ya, saya pikir siapapun sosoknya gitu Bang. Gini, sebenarnya saya lebih ke ini ya. Siapapun perempuan, Mas Dian, perempuan mau dia Aceh Singkil mau dimanapun, ya kan, kalaulah dia diberi kepercayaan memimpin suatu organisasi kerja atau suatu urusan kepentingan masyarakat, dipercayakan aja, ya kan, hasilnya hampir sama saya pahami dengan laki-laki. Jadi selama ini Abang kerja nih ya, bukan persoalan sosoknya udah ada atau enggak, kita mau nggak mempercayakannya. Seperti itu Mas Dian, karena ya saya melihatnya memang sama laki-laki dan perempuan kan. Hanya saja kita berani nggak memberi kesempatan. Ya kan, dan buktinya di Aceh Singkil kita ada kepala dinas itu perempuan. Iya, kepala desa yang sempat viral Bang, Laibal no? Iya, yang Laibangun. Ya, yang disuruh yang kemarin pernah dipanggil ke Jakarta ya. Yang ada penghargaan dapat juga Bang, betul, ya di Singkil. Betul. Ya.
Dan di Kecamatan Sikil Utara di daerah Gosong itu ada juga Perempuan. kepala desanya itu perempuan. Maka sebenarnya kesempatan aja yang kita berikan. Iya. Kalau kepemimpinan ya kan itu kan manusiawi. Iya. Mau perempuan mau laki-laki ya kan, kepemimpinan itu dibentuk, bukan lahir kita bawa. Iya. Ya kan, kalau rambut panjang ya kan, laki-laki bisa rambut panjang. Artinya gender itu kan Dian lah yang udah banyak belajar gender ya kan, yang biologis mana yang memang dari lahir nggak bisa kita ubah, tapi kalau kepemimpinan, karakter ya kan, kepintaran itu dibentuk ketika lahir. Bukan dibawa sejak lahir. Mindset yang berkembang dia Bang ya. Ya. Betul. Ya, ini memang seru Bang kalau kita bicara tentang perempuan. Bahkan kemarin juga aku ada semacam buat diskusi lah di ini kan di Kemala itu membahas tentang perempuan juga Bang. Ternyata banyak perempuan-perempuan hebat ya, karena aku notabene tentang isu kerukunan. Ternyata banyak perempuan-perempuan yang juga berpartisipasi yang memang itu nggak terekspos Bang dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian Bang. Nah, jadi ini Bang, karena waktu udah mau habis nih Bang kan di durasi ini. Apa sih pesan atau apa ya semacam harapan Abang untuk anak-anak remaja perempuan saat ini Bang, yang notabene masih memiliki harapan besar lah untuk bermimpi, sehingga mereka itu nggak lagi udahlah ini laki-laki aja, ini posisi laki-laki. Apa yang ingin Abang harapkan lah, atau dari perjalanan Abang selama ini sebagai analis perempuan? Betul. Ya, sebagai sebagai manusia mau dia perempuan mau laki-laki sama aja kan. Tetap harus belajar, berani bermimpi, berani berbicara, berani bercita-cita ya kan, bermimpi tadi. Kemudian jangan mudah merasa minder, harus percaya diri ya kan, karena biasanya juga Mas Dian ya kan, perempuan itu sering diserang ya, saya tanda kutip diserang dalam lingkungan sosial itu, didiskriminasi. Kurang fair ya Bang, lebih ke personality kan? Didiskriminasi atau mungkin dilabeli, di stigma ya kan, sehingga perempuan itu cenderung lambat berkembangnya karena dalam lingkungan sosial selalu diganggu pergerakannya kan. Jadi perempuan harus percaya diri ya kan, harus merasa dia juga manusia sama dengan laki-laki, kesempatan juga sama. Itu mental ya kan. Kemudian kita juga Mas Dian, siapapun kita ya kan, memberi ruang yang sama. Jangan diskriminatif, baik dari dalam pikiran maupun dalam tindakan ya kan. Jangan kita diskriminasi, karena kita pun nanti punya anak perempuan barangkali kan, kemudian kita tentu ada saudara perempuan, orang tua kita juga perempuan ya kan. Jangan kita diskriminasi, semua sama sebagai manusia kan, punya kesempatan. Dan karakter, kepemimpinan, manajemen, pengetahuan, pengalaman itu dibentuk setelah lahir, bukan dibawa sejak lahir. Itu dia. Itu dalam proses yang panjang Bang. Betul, itu keynote-nya. Artinya kepemimpinan, manajerial ya kan, pengetahuan, pengalaman itu enggak dilihat dia perempuan atau laki-laki, enggak. Ya kan? Tapi ya dilihat dia itu sebagai manusia yang bisa mendapatkan itu. Itu dia Mas Dayan. Ini agak panjang Mas Dayan ini kali ini. Jadi memang karena membahas perempuan itu gak akan ada habisnya Bang. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan Bang Suhardin, tetaplah bermimpi, rancang mimpi itu, karena percayalah tidak ada kepemimpinan yang tumbuh secara instan. Semua by proses, semua by alam, dibentuk. Ya kan? Apa kata ini ya Bang Adi, terbentur baru terbentuk. Yes, baik. Tetaplah bermimpi, jangan takut, apapun itu kita bisa. Oke Mas ya. Siap, terima kasih.